jurusan administrasi negara. Tujuan kami ke sini ini mengambil data observasi dengan mata kuliah administrasi kependudukan dan lingkungan hidup. Jadi kami mengambilnya yang administrasi kependudukan, yang itu di kantor imigrasi ini. Untuk ada beberapa pertanyaan mungkin seputaran mengenai pelayanan dan bagaimana kalau seandainya memang ada di sini aplikasi, bagaimana cara pelayanannya seperti itu. Oke. Mungkin kita mulai aja ya. Kalau yang pertama itu kayak di kantor imigrasi ini melayani apa aja? Kalau di imigrasi itu ada kegiatan untuk pelayanan pengajuan paspor, pengajuan izin tinggal orang asing, juga ada izin masuk dan izin bertolak untuk warga negara yang melalui TPI Teluk Bayur ataupun TPI BIM, juga pemeriksaan kru kapal. Tuh. Untuk di sini sih untuk pembuatan paspor tuh masih tertulis atau udah ada aplikasi, Pak? Jadi untuk pengajuan paspor itu sudah melalui aplikasi yang namanya M-Paspor. Tetapi kita juga masih menerima walk-in atau datang langsung ke kantor. Itu khusus untuk kategori lansia, ibu hamil, anak kecil berusia di bawah 5 tahun, untuk difabel dan disabel. Tuh, yang boleh datang langsung. Sejak kapan tuh Pak aplikasinya udah diterapkan? Sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu. Sejak COVID ya Pak? Sejak COVID ya. Tuh. Pas COVID berpengaruh nggak Pak di sini? Berpengaruh. Berpengaruh ya, Karena waktu COVID itu kan kita memang benar-benar close kan. Selama 2 tahun itu close, tidak ada kegiatan. Kelebihan dan kekurangannya Pak antara yang Aplikasi dengan tidak. Ya. Jadi kalau yang namanya aplikasi itu sebenarnya aplikasi M-Paspor itu tujuannya untuk mempermudah. Artinya masyarakat dapat mengupload pengajuan permohonan paspor melalui via gadgetnya dengan aplikasi namanya M-Paspor, bisa di-download di situ. Kemudian nanti bisa langsung memberikan data melalui foto dari handphone langsung ke aplikasi dan memilih tanggal jadwal sesuai dengan kebutuhan. Itu juga disesuaikan dengan kuota yang ada. Jadi kalau di kantor imigrasi Padang ini pembukaan kuota itu kita mulai nanti di hari Jumat itu pada pukul 17 ya, 17 WIB ya, itu untuk kuota sebanyak 150 per hari dikalikan 5 hari kerja berarti 750 kuota yang kita berikan kepada masyarakat. Jadi kalau untuk kelebihannya yaitu dengan M-Paspor ini mereka lebih mudah. Tentunya ya itu tadi karena kita mempunyai kuota harus sesuai dengan kuota. Dari sisi keamanan, kemudian dari sisi harga, biaya itu sudah langsung membayar sesuai dengan PNBP yang ada. Juga tidak ketemu juga dengan orang-orang yang menawarkan pembuatan paspor secara instan ya. Nah, kalau yang manual itu mereka akan sering dan bolak-balik ke kantor. Juga itu bisa ketemu dengan orang-orang yang tidak berkompeten, yang tidak bertanggung jawab, ya seperti calo atau sebagainya itu kan. Yang di kantor ini tidak ada ya. Tapi di luar sana mungkin orang menawarkan ya, mengiming-imingkan bisa membuat paspor. Itu salah satunya kalau dengan manual. Jadi dengan M-Paspor itu hal-hal yang seperti itu tuh sudah tidak mungkin bisa terjadi gitu. Tapi lebih banyak kan orang yang milih online ya Pak? Oh iya, memang semua pakai online sekarang. Ya, itu tadi yang kita terima walk-in secara datang langsung itu kriterianya itu tadi untuk lansia. Cepat deh, saya waktu kita singkat. Itu kan sudah ada di situ form-formnya. Nah,
Sudah. Kira-kira kalau untuk pembuatan paspor itu paling cepat berapa hari, Pak? Ya, sesuai dengan ketentuan, paspor itu 4 hari setelah foto. Dalam kondisi semua jaringan perangkat kita kondisi normal. 4 hari sudah selesai. Kalau untuk pembayarannya, Pak? Nah, itu tadi dalam aplikasi itu sudah begitu Anda dapat jadwalnya dan itu langsung keluar billing pembayaran dan dibayarkan ke bank persepsi. Jadi datang ke kantor itu tinggal foto dan wawancara dengan catatan membawa berkas asli ya, tidak perlu lagi fotokopi dan sebagainya. Kalau biaya sudah dibayar di depan, jadi tidak di belakang dengan sistem yang M-Paspor ini. Kalau ini Pak, selama 2 tahun aplikasi ini berjalan, apa ada kendala dari Ya, masyarakat? yang namanya aplikasi ini kan tentu banyak kendalanya. Juga tentu banyak apresiasi dari masyarakat. Nah, kita bicara dulu dari sisi apresiasi masyarakat. Masyarakat senang dengan aplikasi ini karena itu tadi mempermudah dia dengan kebutuhan dia, juga harga paspor yang memang sudah sesuai dengan PNBP-nya. Ya. Nah, kalau tadi kendalanya, yang pertama tentu kendalanya itu yang pertama kuotanya. Ya, kuota itu pasti tidak cukup. Saya analogikan seperti jalan. Ya. Nah, jalan semakin banyak dibuat itu kira-kira terurai nggak kemacetan? Seperti di Jakarta dibuat yang namanya 3 in 1, nggak jalan, dibuat ganjil genap. Nah, itu kira-kira Jakarta mengurangi kemacetan nggak? Enggak kan? Nah, sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya itu bagaimana masyarakat itu peduli dengan kondisi, kalau di Jakarta itu kondisi keadaan kendaraan yang sudah cukup banyak. Nah, kalau di paspor ini itu dengan kuota yang kita buat juga 170 per hari, itu kalau untuk Padang itu nggak cukup juga. 1000 pun kita bikin pun nggak cukup. Tapi kita kan juga punya keterbatasan. Kita kerja cuma 8 jam. Jadi makanya kita ambil rata-rata itu 170. Jadi per bulan tuh kita mengeluarkan paspor tuh kurang lebih sekitar 3.700 3.800 paspor sebulan tuh. Nah, itu satu kendala kota. Kedua, kendalanya adalah orang itu tidak mau peduli dengan digitalisasi teknologi. Jadi orang kalau dihadapkan dengan teknologi langsung berpikiran rumit. Nanti adik bisa lihat sendiri di M-Paspor itu, ya kan? Ya mungkin kalau usia mereka itu di atas 50 mungkin kalau memang gaptek ya, tapi kan dia punya anak, punya saudara, bisa gampang kok. Kita gadget itu kan dulu kita juga nggak tahu kan, tapi kalau sering kita makin tahu, lebih tahu kita. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi kalau dengan M-Paspor ini kan kita sambil duduk di rumah pun bisa kita daftar. Sambil kita duduk di kafe bisa kita daftar. Tapi sesuaikan pula dengan kondisi yang ada, kuota yang ada itu gitu. Nah, hal-hal semacam itu, kondisi kendala tadi itu kuotanya penuh, kondisi kita tidak tahu teknologi, bisa yang namanya percepatan. Nah, percepatan itu dengan biaya tambahan sebesar 1 juta. Dikondisikan itu karena kebutuhan masyarakat. Kalau dia perlu cepat, dia perlu nggak bisa ngantri, dia bisa datang, tapi bayar lebih. Yang anehnya nanti kalau disuruh bayar 1 juta lebih, 1 juta dari percepatan, katanya mahal. Kan itu. Padahal kita ini kan perlu tergantung situasi kita. Kalau kondisi kita memang terpaksa kita harus berangkat, paspor kita kurang daripada 6 bulan, pakai percepatan. Gitu.
Kalau di samping penggunaan paspor Pak, untuk pelayanan publik di kantor ini punya jangka panjang atau jangka pendek Ya. untuk kedepannya Pak? Kita ini banyak inovasi kantor kita. Yang sifatnya kita melayani masyarakat itu tidak hanya di kantor, tapi di luar kantor. Juga dilakukan di waktu libur. Nah, kami ada namanya layanan Lapau Uni. Itu Lapau Uni itu singkatan dari layanan paspor untuk nagari. Itu kita lakukan, ada yang namanya Mall Pelayanan Publik di Sawalunto, ada MPP Mall Pelayanan Publik di Pariaman, ada layanan paspor untuk nagari di Damasraya, ada yang di Solo. Itu inovasi kami yang pertama. Yang kedua ada namanya IMAN, Imigrasi Masuk Nagari. Itu memberikan brosur ketentuan-ketentuan atau berupa informasi-informasi, brosur, spanduk, majalah. Nah, itu kita sering ke masing-masing kabupaten. Dua. Yang ketiga namanya ada Mauta di Siko. Itu podcast kita. Jadi kita undang nanti ada narasumber itu baik pihak dari internal maupun eksternal, ya, baik dari kementerian, swasta, yang menurut kita bisa memberikan efek membangun, memberikan semangat. Itu kita panggil, kita undang. Nah, sudah itu ada namanya Pindang, pengawasan internal Kanim Padang. Nah, itu untuk internal kita. Itu dilakukan pengawasan untuk mencegah adanya korupsi, mencegah adanya pungli, mencegah adanya kerjasama antara pegawai dengan orang luar. Itu dilakukan oleh internal kita. Udah berapa tadi? 4 kan? Nah, ada yang namanya Impus, Imigrasi Masuk Kampus. Nah, itu kita lakukan di UNP. Itu kerjasama kita dengan pihak kampus untuk memberikan pelayanan kemudahan untuk sivitas akademi di kampus. Udah berapa tuh? Udah 5. Satu lagi itu ada namanya layanan prima. Itu sama, kita juga melayani masyarakat dalam hal pengajuan paspor kolektif. Dalam kolektif itu minimal 50 orang. Jadi kita bisa laksanakan di luar jam kerja. Lalu Ki?